Zaman praaksara merupakan zaman di mana manusia-manusianya belum mengenal tulisan-tulisan. Zaman praaksara sendiri dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Pada zaman ini manusianya hidup di dekat-dekat sungai. Di sini kita dapat menemukan manusia-manusia purba seperti Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo erectus, Homo wajakensis, Homo florensis, dan Homo soloensis. Di sini manusia-manusia purba hidup di dekat-dekat sungai karena untuk memenuhi kebutuhan pangannya yang tersedia di sungai. Namun, ketika bahan pangan di sungai sudah habis, mereka akan berpindah tempat. Hal ini disebut dengan nomaden. Cara mereka berburu yaitu dengan melemparkan sebuah batu kepada hewan sasaran agar mereka terjatuh. Setelah itu, ia memastikan bahwa hewan tersebut akan mati dengan cara menggunakan pisau yang terbuat dari alat sederhananya, yaitu terbuat dari tulang dan batu. Setelah itu, ia akan membawanya pulang dan mengulitinya. Namun, pada zaman itu belum ditemukan adanya api, jadi mereka memakannya mentah-mentah. Namun, manusia pada zaman ini mengalami kepurahan karena keterbatasan kemampuan otak yang tidak dapat beradaptasi dengan keadaan alam yang semakin berkembang. Terdapat ras baru seperti Austromelanozoid dan Mongoloid yang datang dari Asia Tenggara. Zaman ini disebut dengan Mesolitikum. Manusia masih melakukan aksi berburu dan meramu, namun manusia hidup tetap. Api pada zaman ini terbentuk karena adanya kedua batu yang saling bergesekan, sehingga menghasilkan api. Nah, api di sini berfungsi untuk memasak, menghangatkan badan, dan juga menghalau binatang buas yang menghampiri rumahnya. Selain hidup menetap, manusia pada zaman ini juga sudah mengenal yang namanya bercocok tanam. Mereka akan mencari lahan dengan cara membakar pepohonan yang ada di lahan tersebut. Setelah lahan bersih dari pepohonan, mereka akan melakukan aksi bercocok tanam seperti bertanam pohon keladi dan jagung untuk kebutuhan pangannya. Zaman Neolitikum. Neolitikum terdiri dari dua kata, yaitu neo dan litos. Neo yang berartikan baru dan litos yang berartikan batu. Jadi dapat disimpulkan bahwa zaman Neolitikum merupakan zaman batu baru. Pada zaman ini, manusia-manusianya sudah dapat membuat peralatan dari batu yang diasah sehingga menghasilkan permukaan yang sangat halus. Manusia pada zaman ini termasuk ke dalam golongan ras Proto-Melayu yang bermigrasi dari Cina Selatan ke Indonesia. Pada zaman ini mereka juga membawa dua kebudayaan, yaitu ada kapak lonjong dan kapak persegi. Selain kapak lonjong dan kapak persegi, ada juga kebudayaan lain
seperti alat dari obsidian atau alat dari batu obsidian, anak panah, dan juga gerabah. Megalitikum. Megalitikum terdiri dari dua kata, yaitu kata mega yang berartikan besar dan kata litos yang berartikan batu. Jadi dapat disimpulkan bahwa zaman megalitikum merupakan zaman batu besar, di mana pada masa ini terdapat benda-benda dan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu yang ukurannya sangat besar. Pada zaman ini, hasil kebudayaan berfungsi sebagai sarana pemujaan roh-roh nenek moyang. Hasil kebudayaan pada zaman ini yaitu ada menhir yang digunakan sebagai tempat pemujaan roh-roh nenek moyang. Menhir ditemukan di Pasemah, Sumatera Selatan. Selain menhir, ada juga hasil kebudayaan dari zaman megalitikum yaitu dolmen. Dolmen berfungsi sebagai tempat pemujaan roh-roh nenek moyang dan juga menaruh sesaji. Dolmen ditemukan di Besuki, Jawa Timur. Yang ketiga, ada yang namanya sorfagus. Sorfagus difungsikan untuk keranda jenayah yang ditemukan di Bali dan Sumbawa Barat. Zaman logam dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman tembaga. Indonesia tidak mengalami adanya zaman tembaga karena adanya penemuan mengenai artefak berbahan logam di Indonesia yang berbahan perunggu dan besi. Hasil peninggalan pada zaman perunggu yaitu ada berupa kapak corong yang ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kemudian ada nekara. Nekara merupakan sebuah alat untuk ritual khusus seperti upacara kematian, genderang, perang, dan upacara memanggil hujan. Nekara terdapat di Bali, Jawa, dan Sumatera. Selain itu, ada juga moko. Moko berfungsi sebagai benda pusaka kepala suku, benda yang diwariskan kepada anak laki-laki, dan sebagai mas kawin. Moko ditemukan di Pulau Alor dan Pulau Flores. Selain itu, ada juga bejana perunggu dan arca perunggu. Zaman besi. Zaman besi merupakan zaman di mana manusia mampu membuat peralatan dari besi yang lebih sempurna daripada perunggu. Hasil peralatan dari zaman besi yaitu ada mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, dan juga cangkul.